Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sabarudin Ahmad yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pembahasan mengenai hukum tata negara. Pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Siti Hairunisa dan rekan saya Sahrul Munir. Di sini kami akan memaparkan penjelasan mengenai hukum tata negara. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian hukum tata negara, di mana hukum tata negara memiliki pandangan yang dikemukakan para ahli terkait definisinya itu berbeda-beda. Namun dapat disimpulkan bahwa hampir semua definisi membicarakan tentang organisasi negara dan alat-alat perlengkapan negara, susunan, wewenang, dan hubungannya satu dengan yang lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai objek dan lingkup kajian hukum tata negara. Hukum tata negara mempunyai objek penyelidikan dan mempunyai metode penyelidikan, sebagaimana dikatakan Burkens bahwa objek penyelidikan ilmu hukum tata negara adalah sistem pengambilan keputusan dalam negara, sebagaimana distrukturkan dalam hukum tata positif, seperti Undang-Undang Dasar Konstitusi, Undang-Undang, peraturan tata tertib berbagai lembaga-lembaga negara. Untuk lingkup kajian terkait aspek kenegaraan. Selanjutnya, dalam kepustakaan Belanda, perkataan Staatschef dalam bahasa istilah Inggris dikenal dengan constitutional law. Berisi 3 bagian, yaitu hukum positif, hukum tata negara positif, dan sistem hukum formil hukum tata negara positif. Masuk pembahasan selanjutnya mengenai hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu kenegaraan. Pembahasan mengenai hukum tata negara tidak akan bisa dilepaskan dari berbagai bidang ilmu lainnya yang terkait dengan organisasi negara, kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya negara sebagai objek kajiannya, seperti hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik, hubungan hukum tata negara dengan ilmu administrasi negara, serta hubungan hukum tata negara dan ilmu politik, serta ilmu sosial lainnya. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Sahrul Munir. Terima kasih kepada Saudari Siti Hairunisa yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas lebih lanjut lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian hukum tata negara. Pembagiannya ada hukum tata negara formil dan material. Seperti halnya undang-undang, menurut Djoko Sotono, konstitusi yang menjadi objek kajian hukum tata negara material dan formil juga mempunyai 3 arti, yaitu dalam arti material, dalam arti formil, dan dalam arti naskah yang terdokumentasi. Menurut undang-undang, pembagiannya dapat dilihat berikut. A. Dalam arti material, Allgemeine Verbindende Forststrafrechten. Yang B. Dalam arti formil, yaitu bahwa undang-undang itu telah mendapat persetujuan atau Willsovereinsstimming bersama antara pemerintah dan DPR. Dan C. Dalam arti naskah hukum yang harus terdokumentasi atau gedokumenteerd dalam lembaran negara supaya bersifat berwisbar atau dapat menjadi alat bukti dan stabil sebagai satu kesatuan rujukan. Selanjutnya, hukum dan asas-asas hukum tata negara. Adapun perkataan sumber hukum lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal mula suatu nilai atau norma tertentu berasal. Seperti dikemukakan di atas, sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal atau source of law in formal sense dan sumber hukum dalam arti material atau source of law in material sense. Selanjutnya,
Asas-asas umum yang sering dijumpai dalam hukum tata negara Indonesia antara lain: 1. Asas negara kesatuan yang berbentuk republik, tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Dan kedua, asas kedaulatan rakyat demokrasi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945. Ketiga, asas negara hukum, negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuatan semata, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. 4. Asas otonomi daerah yang di dalamnya terdapat desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas check dan balance antar organ negara baik secara internal maupun eksternal. Keenam, asas perlindungan hak asasi manusia. Ketujuh, asas keikutsertaan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedelapan, asas negara kepulauan yang berciri Nusantara. Dan masih banyak lagi asas-asas lain yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah hukum tata negara. Selanjutnya, bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia. Dikutip situs Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau UUD. Bentuk pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilu dan biasanya dipimpin oleh presiden. Dalam negara republik, rakyat memiliki wakil-wakilnya untuk membuat kebijakan serta memilih presiden untuk menjalankan pemerintahan melalui pemilihan umum. Masa jabatan kepala negara biasanya 5 tahun atau sesuai peraturan di negara yang bersangkutan. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menterinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.